Israel kalang kabut, Qatar tolak pembukaan konsulat rezim Zionis di Doha. Pemerintah Qatar menolak permintaan rezim Zionis Israel untuk membuka konsulat di Doha selama pertandingan Piala Dunia 2022 berlangsung di kota itu. Media-media rezim Zionis beberapa hari terakhir mengabarkan pembicaraan pejabat Tel Aviv dengan Qatar terkait pembukaan konsulat yang katanya sementara Israel di Doha. Selama Piala Dunia 2022 berlangsung, Israel meminta agar Qatar membukakan konsulat untuk Israel, namun ditolak. Sehubungan dengan ini, surat kabar Al-Arabi Al-Jadid pada Selasa melaporkan pejabat pemerintah Qatar menolak permintaan Tel Aviv mentah-mentah meski negosiasi masih berlangsung, namun tidak mungkin membuahkan hasil yang maksimal. Piala Dunia 2022 sedianya akan diselenggarakan pada 21 November 2022 di Qatar. Sebelumnya, bagian penjualan tiket berdiskon untuk menonton Piala Dunia 2022 Qatar di situs FIFA menghapus nama Israel dari daftar anggota dan memasukkan nama Palestina di dalamnya. Qatar amuk keras Israel akibat penyerbuan pemukim terhadap Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Negara Qatar menyatakan mengutuk keras penyerbuan oleh ratusan pemukim ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Mereka dilaporkan melakukan ritual Talmud di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. Hal itu membuat geram Qatar. Qatar menganggap hal ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan provokasi terhadap perasaan muslim di seluruh dunia. Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Qatar. Dilansir dari The Peninsula Qatar pada Kamis kemarin, pernyataan itu juga berisi peringatan berlanjutnya pelanggaran serius dan praktik provokatif di halaman Masjid Al-Aqsa, jelas mengungkapkan keinginan pendudukan untuk mengarahkan konflik ke dalam perang agama. Tak hanya itu, Qatar lantas menekankan perlunya masyarakat internasional untuk memikul moral dan tanggung jawab hukum terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya. Kementerian menegaskan kembali posisi tegas negara Qatar pada keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina bersaudara, serta pembentukan negara merdeka mereka di perbatasan pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam laporan lain disebutkan, anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir bersama dengan puluhan ekstremis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa. Aksi ini dilakukan di bawah perlindungan otoritas Israel selama 2 hari berturut-turut. Saksi lokal mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa puluhan pemukim yang dipimpin oleh Ben-Gvir menyerbu situs suci Islam, melakukan tur provokatif dan melakukan ritual Talmud dalam perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot. Hal tersebut terjadi sehari setelah penulis Kanada yang kontroversial dan psikolog klinis Jordan Peterson bergabung dengan lebih dari 1.032 pemukim menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa ketika tentara Israel mencegah jemaah muslim Palestina masuk. Departemen Wakaf Islam di kota yang diduduki Yerusalem mengeluarkan peringatan bahaya yang timbul dari eskalasi pelanggaran oleh otoritas pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang diberkati, terutama selama periode hari libur Yahudi. Penyerbuan besar-besaran hari ini ke Masjid Al-Aqsa terjadi pada hari ketiga Sukkot sebagai tanggapan atas seruan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kuil Pemukim Israel. Kelompok ekstremis Yahudi berupaya memobilisasi pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam bentuk kelompok besar. Kelompok ekstremis Kuil bahkan menuntut agar massa yang datang membaca Taurat dengan keras di dalam Al-Aqsa setelah beberapa teks diedarkan kepada mereka. Hal ini sangat menghina Muslim Palestina. Aksi kepolisian Israel menghalau warga Palestina di Masjid Al-Aqsa mendorong Partai Ram Arab meninggalkan koalisi pemerintah yang ditopang mayoritas tipis di parlemen. Perkembangan ini berpotensi picu destabilisasi politik di Israel. Langkah Partai Ram menangguhkan dukungan bagi pemerintah Perdana Menteri Israel diumumkan pada Minggu kemarin. Keputusan itu dibuat menyusul tekanan dari konstituen dan juga kader partai yang menolak aksi kepolisian Israel menyusul eskalasi kekerasan di Yerusalem, lapor media lokal.
Namun begitu, hengkangnya partai yang mewakili minoritas Arab Israel itu belum akan berdampak lantaran parlemen masih dalam masa libur dan belum akan bersidang hingga bulan mendatang. Menurut media, Perdana Menteri Israel berusaha meyakinkan rekan koalisinya itu demi menyelamatkan mayoritas tipis di parlemen. Isu ini menjadi pelik setelah mundurnya seorang kader partai Yasmina, pimpinan dari fraksi di parlemen karena masalah agama. Koalisi yang dibangun bersama Yair Lapid, seorang tokoh moderat, dan diperkuat oleh 7 partai kecil di spektrum kiri untuk pertama kalinya mendapat dukungan Partai Arab RAM. Aliansi politik itu terbentuk untuk menjatuhkan bekas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mundurnya Partai RAM Arab memicu krisis pertama bagi pemerintahan Bennett sejak dilantik pertengahan tahun lalu. Israel sedang berada dalam periode instabilitas politik yang ditandai oleh 4 pemilihan umum dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, konfrontasi di Al-Aqsa. Aparat kepolisian Israel mengepung kompleks Haram Al-Sharif dan juga Masjid Al-Aqsa yang dijadikan tempat persembunyian bagi pemuda Palestina. Aparat mengaku dilempari batu yang dijawab dengan tembakan gas air mata karena sebuah pertempuran terjadi di area itu. Tindakan keras kepolisian dikabarkan juga menimpa warga sipil yang berada di sekitar masjid. Menurut organisasi Bulan Sabit, sekitar 160 warga Palestina mengalami luka-luka akibat polisi Israel yang semena-mena itu. Situs suci umat Islam itu kembali jadi panggung pertikaian antara Israel dan Palestina di kompleks Haram Al-Sharif yang berada di bawah otoritas warga Muslim. Menurut perjanjian dengan Israel, Palestina wajib mengizinkan umat Yahudi berziarah ke lokasi tersebut. Otoritas Palestina menuduh Perdana Menteri Israel ingin membelah 2 situs suci itu layaknya Masjid Ibrahimi di Hebron yang berbagai tempat dengan sinagoga karena didirikan atas 2 gua Makpela, sebuah situs suci umat Yahudi. Tuduhan itu dilayangkan setelah Bennett memberikan kebebasan bagi kepolisian untuk memulihkan keterlibatan di Haram Al-Sharif demi menjaga keselamatan warga Yahudi yang ingin beribadah. Menanggapi hal tersebut, juru bicara otoritas Palestina Nabil Abu Rudainah mengatakan pernyataan itu adalah upaya melegitimasi gagasan membelah 2 Masjid Al-Aqsa, katanya seperti dilansir dari Yerusalem Post. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan Presiden Mahmud Abbas sudah membahas perkembangan di Yerusalem dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kepada lawan bicaranya itu, dia mewanti-wanti terhadap bahaya yang picu muncul serangan bertubi-tubi terhadap Masjid Al-Aqsa.